Allah sedang berbicara kepada Anda pada saat ini. Dia memiliki kalimat khusus yang ditujukan langsung ke hati Anda. Pesan yang akan menyentuh jiwa Anda begitu dalam, hingga Anda yakin, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa inilah firman Allah yang sedang berbicara kepada Anda hari ini. Allah berfirman, "Orang yang selama ini engkau doakan, yang engkau sebut dalam sujud dan tangisan, yang engkau titipkan di bawah singgasanaku, dengan penuh kesungguhan hati, dia akan kembali. Akulah yang akan mempertemukan kalian kembali." Anda tahu siapa yang dimaksud. Orang itu pernah hadir dalam hidup Anda, lalu pergi, meninggalkan kekosongan yang hanya Allah bisa isi dengan sempurna. Perpisahan itu mungkin tampak begitu final, seolah segalanya telah berakhir. Hingga Anda sempat bertanya-tanya, apakah ini memang takdir yang Allah kehendaki? Namun ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan rencananya atas diri Anda. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Perpisahan itu bukan untuk menghancurkan apa yang telah Allah satukan, tetapi agar kalian ditempa secara terpisah, dibentuk dan diperbarui. Hingga kelak ketika dipertemukan kembali, kalian akan lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat kepadanya. Sebagaimana setiap perkara memiliki waktunya, sebagaimana disebut dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Untuk setiap masa ada ketentuan yang telah ditetapkan. Dulu adalah waktu perpisahan, kini waktu pemulihan sedang tiba. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ia dipisahkan dari keluarganya bertahun-tahun, melalui ujian dan penderitaan yang hampir memadamkan harapan. Namun Allah bekerja dalam keheningan, menyiapkan pertemuan kembali yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Begitu pula dengan Anda. Selama masa perpisahan ini, mungkin Anda merasa seolah berjalan di lembah bayangan kematian. Namun sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 51, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami." Allah sedang membentuk Anda, memurnikan hati, dan membersihkan segala yang tidak mencerminkan cahayanya. Dan di sisi lain, orang itu pun sedang melalui proses penyucian jiwanya. Allah sedang bekerja pada hatinya, melembutkan kesombongan, menghapus ketergantungan, dan mengajarkan makna cinta yang sejati menurut nilai-nilai ketuhanan. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba teringat pada orang itu tanpa sebab? Itu bukan kebetulan. Itulah cara Allah mengingatkan Anda untuk terus berdoa, karena kisah ini belum selesai. Ada waktu-waktu ketika Anda terbangun di sepertiga malam, dan nama orang itu muncul di hati Anda. Itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan dari Allah agar Anda mendoakan, bukan memaksa, sebab apa yang ditakdirkan Allah tidak memerlukan paksaan manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 49, "Bagi setiap umat ada batas waktu. Maka apabila waktunya datang, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Maka jangan kejar, jangan paksa, jangan percepat. Biarkan semua berjalan di bawah ketetapan waktu Allah yang sempurna. Ketika Allah memulihkan, pertemuan itu tidak akan sama seperti sebelumnya. Bukan lagi karena keinginan duniawi, kesepian, atau rasa kehilangan, tetapi karena cinta yang telah dimurnikan oleh iman dan keikhlasan. Hubungan itu akan berdiri di atas fondasi yang kokoh, fondasi tauhid, kesabaran, kedewasaan, dan kehendak Allah semata. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian berpisah, melainkan karena dosa yang salah satu dari keduanya lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Maka jika Allah kehendaki, Dia akan mempertemukan kembali dua hati yang pernah disatukannya, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menulis bab baru dengan cahaya petunjuknya. Selama masa penantian ini,
Anda telah belajar untuk cukup dalam diri Anda bersama Allah. Anda memahami bahwa cinta sejati bukanlah memiliki, melainkan mendoakan dalam ketulusan. Dan orang itu pun, dalam perjalanan hidupnya, mungkin mencoba berjalan dengan orang lain, namun hatinya tak pernah tenang, karena di kedalaman jiwanya, ada sesuatu yang Allah belum selesai sempurnakan. Percayalah, bila memang Allah yang menyatukan, tak ada kekuatan di bumi atau langit yang dapat memisahkan. Dan bila Ia menunda, itu karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah Anda doakan. Rasa takut untuk membuka diri, rasa takut untuk terluka kembali, takut mengulangi kesalahan yang dulu menyebabkan perpisahan. Namun kini, untuk pertama kalinya, kalian berdua telah siap mencintai dengan cinta yang suci. Bukan cinta yang lahir dari nafsu, tapi cinta yang tumbuh dari kasih sayang Allah. Bukan sekadar saling mencintai dengan rasa manusiawi, tetapi mencintai dengan niat tulus karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kecuali Allah akan mencintai salah satunya lebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Apakah Anda ingin tahu bagaimana semuanya akan terjadi? Tidak akan ada drama, tidak akan ada keajaiban besar yang mencolok, sebab Allah tidak memerlukan pertunjukan megah untuk menunjukkan kuasanya. Cukup dengan satu kehendaknya, maka gunung pun dapat berpindah. Mungkin pertemuan itu tampak biasa, seolah kebetulan, namun hati Anda akan tahu bahwa itu ketentuan ilahi, takdir yang ditulis oleh Allah. Mungkin orang itu akan menghubungi Anda secara langsung, digerakkan oleh bisikan lembut dari Allah dalam hatinya. Atau mungkin kalian akan bertemu melalui saudara seiman, dan saat itu terjadi, Anda akan merasakan ketenangan yang menembus hati, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ketika percakapan itu dimulai, akan ada ketulusan yang baru, kerendahan hati, dan kejujuran yang bersih. Kalian akan saling berbagi kisah bagaimana Allah telah mengubah diri, tentang pelajaran yang dipetik selama masa ujian, dan bagaimana kalian kini melihat masa depan dengan mata iman. Tidak akan ada lagi saling menyalahkan, tidak ada luka lama yang diungkit, karena keduanya akan paham bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dan bahwa setiap takdir Allah mengandung kebaikan. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah, sebuah hubungan yang berporos padanya, di mana komunikasi dihiasi adab dan kasih sayang, dan cinta tumbuh dalam bingkai ibadah. Namun sebelum semua itu terjadi, apa yang seharusnya Anda lakukan? Pertama, teruslah mendekat kepada Allah, perindah ibadah, perbanyak doa, dan sucikan niat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kedua, doakan orang itu dengan tulus. Mohonkan agar hatinya lembut, imannya kuat, dan kehidupannya diberkahi. Karena doa seorang mukmin untuk saudaranya dalam diam tidak akan tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tetaplah hidup dengan seimbang. Jangan hentikan langkah, jangan berhenti tumbuh, dan jangan menunda kebahagiaan Anda hanya karena menunggu sesuatu yang sedang Allah atur. Teruslah beramal, berbuat baik, dan bergaul dengan orang saleh. Mungkin selama ini Anda masih membawa luka lama, bekas hubungan yang membuat hati sulit percaya kembali. Namun ketahuilah, Allah tidak akan memberi cinta baru kepada hati yang belum sembuh dari luka yang lama. Oleh karena itu, sembuhkanlah diri dengan cinta kepada Allah terlebih dahulu. Belajarlah mencintai diri sebagaimana Allah mencintai hamba-Nya dengan rahmat, kesabaran, dan penerimaan.
Karena ketika Anda bersatu nanti, dan demi Allah, akan datang saat itu, pertemuan itu akan terjadi bukan karena dorongan emosi, tetapi karena dua hati yang telah disentuh dan disucikan oleh Allah, bukan karena kebutuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Tidak ada bagi mereka pilihan. Dan ketika kalian akhirnya bertemu, pelukan pertama itu akan terasa seperti napas yang kembali setelah lama tertahan. Air mata akan jatuh bukan karena sedih, tetapi karena syukur. Dan kalimat pertama yang terucap mungkin adalah, Allah yang mempertemukan kita kembali. Atau, aku tidak pernah berhenti mendoakan kita. Dan pada saat itu, Anda akan tahu segala penantian, segala ujian, segala doa yang selama ini naik ke langit tidak pernah sia-sia, karena Allah tidak pernah ingkar janji bagi mereka yang bersabar dan tetap bertawakal. Atau mungkin Allah lah yang telah menumbuhkan kembali rasa cinta itu di hatiku untukmu. Dan ketika hal itu terjadi, kata-kata yang terucap bukan berasal dari hawa nafsu manusia, tetapi dari kedalaman ruh yang dibimbing oleh Allah, membawa kebenaran yang akan dikenali oleh kedua hati, sebagai pesan yang datang dari takhta ilahi. Namun ketahuilah, yang lebih mulia dari sekedar pertemuan kembali adalah misi yang Allah persiapkan untuk kalian berdua. Karena sesungguhnya, Allah tidak hanya memulihkan hubungan, tetapi sedang membangkitkan dua hamba pilihan untuk bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan memperluas rahmat-Nya di bumi. Kalian tidak hanya akan kembali sebagai pasangan, tetapi sebagai rekan dalam dakwah dan amal saleh. Kalian akan saling melengkapi dengan cara yang tak bisa dijelaskan kecuali dengan kalimat, inilah takdir Allah yang bekerja dalam senyap. Mungkin kalian akan melayani bersama di jalan Allah, menjadi penolong bagi pasangan lain yang sedang diuji, atau menggunakan kisah hidup kalian untuk menumbuhkan kembali harapan orang yang kehilangan kepercayaan akan cinta yang diridai Allah. Mungkin kalian akan membangun keluarga yang menjadi cahaya bagi umat, rahmat bagi sekeliling. Karena cinta sejati dalam Islam selalu memiliki tujuan yang kekal, bukan sekadar membahagiakan dua manusia, tetapi untuk mengokohkan ketakwaan dan menebar keberkahan di jalan Allah. Cinta yang benar adalah pantulan kasih Allah, bukan perasaan yang berhenti pada diri sendiri. Mungkin sekarang Anda bertanya dalam hati, bagaimana jika ini hanya perasaan? Bagaimana jika dia bukan takdirku? Maka tanyakanlah, mengapa nama orang itu terus hadir dalam doa Anda? Mengapa setelah sekian lama, bahkan setelah bertemu orang lain, hati Anda tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai? Itu bukan kelemahan, bukan keras kepala, melainkan bisikan ruhani, sebuah pengetahuan lembut dari jiwa, bahwa ada sesuatu yang Allah tanamkan, dan tidak satu pun keadaan dunia bisa mencabutnya. Ingatkah Anda saat pertama kali bertemu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah Allah sendiri yang mengatur pertemuan itu. Kalian berbicara dengan mudah tentang hal-hal mendalam, dan roh kalian saling mengenali, bahkan sebelum kata terucap. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah telah menenun sesuatu di alam ruh. Dan bila Allah telah menetapkan sesuatu di langit, tak ada kekuatan di bumi yang mampu membatalkannya. Itulah sebabnya, bahkan ketika keadaan berkata, dan orang-orang berkata, lupakanlah, di dalam hati kecil, Anda tetap terdengar bisikan lembut dari Allah. Aku belum selesai menulis kisah ini. Namun ketahuilah, pertemuan kembali ini bukan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk menambal kesepian, tetapi untuk mempertemukan dua jiwa yang telah disucikan, yang kini matang dalam iman dan memilih untuk membangun kehidupan yang diberkahi demi keridaan Allah semata. Karena jika Anda masih berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada orang itu, berarti Anda belum siap. Dan jika Anda masih menempatkannya di atas Allah, Anda masih perlu tumbuh dalam kedewasaan iman. Cinta yang sedang Allah siapkan untuk Anda adalah cinta antara dua jiwa yang sudah utuh dalam Allah.
Mereka tidak bersatu karena saling membutuhkan, tetapi karena sama-sama memilih untuk beribadah bersama, melayani bersama, dan bertumbuh bersama dalam takwa. Inilah rahasia yang dalam. Banyak di antara kita masih membawa luka hati, kekosongan yang membuat kita mencari pelengkap di luar diri, padahal kesempurnaan hanya ditemukan dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika hati sudah pulih, ketika Anda benar-benar menemukan ketenangan hanya dalam Allah, saat itulah, dengan izinnya, orang itu akan hadir kembali dalam hidup Anda. Bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena Allah mengembalikannya dengan cara yang suci. Dan pada saat itu, cinta yang tumbuh bukan lagi cinta duniawi, melainkan mahabbah lillah, cinta karena Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Dan juga janjinya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, teruslah mencari ridha Allah terlebih dahulu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermakna sama dengan pesan Nabi Muhammad. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan sebagaimana janji Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ketika Allah menjadi pusat hidup Anda, maka cinta, rezeki dan kebahagiaan akan datang bukan sebagai pengganti kekurangan, tetapi sebagai tambahan nikmat atas hati yang sudah cukup dengan Allah. Maka hari ini, saat Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatimu melalui kalimat ini, buatlah pilihan dengan iman. Pilihlah untuk percaya pada waktu yang telah Allah tetapkan. Pilihlah untuk tetap hidup dalam kelimpahan. Meski sedang menunggu, pilihlah untuk bertumbuh dalam ketakwaan. Gantungkan cita-citamu hanya pada rencana Allah. Beramallah di jalannya, dan cintailah kehidupan yang Allah anugerahkan kepadamu hari ini. Sebab kelak, ketika orang itu kembali, dan dengan izin Allah, mereka akan kembali. Engkau akan bersinar dengan cahaya kemuliaan ilahi. Bukan bersinar karena mereka datang kembali, tetapi karena engkau telah belajar memantulkan cahaya ketenangan dari Allah, terlepas dari segala keadaan dunia. Dan cahaya itu, ketenangan yang menetap dalam jiwamu, keyakinan yang tumbuh dari imanmu kepada Allah, akan membuatmu tampak begitu menenangkan. Bahkan, itulah yang sebenarnya mereka cari, meskipun mungkin mereka belum menyadarinya sepenuhnya. Ketahuilah, Allah sedang menulis kisah indah dalam hidup kalian berdua. Kisah cinta yang ditebus, jiwa yang tumbuh, dan tujuan abadi di dalam rencananya. Seperti setiap kisah dalam kitab para nabi, pasti ada masa ujian, masa seolah terpisah, agar penyatuan kembali menjadi lebih manis, dan menjadi bukti kekuasaan Allah yang menghidupkan kembali yang telah mati, baik hati, iman, maupun cinta. Maka bertawakallah kepada Allah, Sang penulis dan penyempurna takdir. Dia mengetahui dengan sempurna apa yang sedang Dia lakukan. Orang yang engkau cintai akan kembali, bukan untuk mengulang kesalahan masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang jauh lebih indah, lebih tenang, dan penuh keberkahan. Dan saat kalian saling menatap lagi dengan hati yang bersih, kalian akan menyadari bahwa setiap air mata di sajadah, setiap malam dalam doa dan puasa, setiap ragu yang kau hadapi dengan sabar, semuanya tidak sia-sia. Semua itu adalah jalan agar kalian sampai pada tempat yang selalu diinginkan oleh hati Allah untuk kalian tempati, bersama, matang dalam iman, siap berkhidmat, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, yang tidak pernah menyerah pada cinta yang Dia sendiri tetapkan sejak sebelum bumi diciptakan. Yang terbaik belum datang. Bersabarlah dalam keyakinan. Bertawakallah kepada Allah dan tunggulah dengan harapan yang suci. Insya Allah, kebaikan itu sedang menuju padamu. Amin ya Rabbal Alamin.